Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul nabiyul karim. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwal ahibba, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari keempat ya, kita melakukan daurah awal semester, daurah gabungan sebelum kita masuki pembelajaran harian di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk sama-sama muzakarah, sama-sama mutola'ah, sama-sama murojaah terhadap salah satu kitab adab yang sangat berharga, yaitu Tazkiratus Sami wal Mutakallim bi Adabil Alim wal Muta'allim, karya dari Al-Imam Al-Allamah Al-Qadi Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tentu saja ini adalah bagian dari nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yaitu imam Syekh Abdul Fattah Bugudah, maaf ya, maksudnya itu menyebutnya sebagai usulun ni'am. Dia menyebutnya sebagai usulun ni'am, min usulun ni'am. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah min usulun ni'am, yaitu bagian dari nikmat pokok. Karena beliau di muqaddimah kitab Qimatuz Zaman yang ulama membagi nikmat menjadi dua. Yang pertama adalah usulun ni'am, yang kedua adalah furu'un ni'am. Usulun ni'am yakni nikmat pokok, sedangkan furu'un ni'am adalah nikmat cabang. Dan yang terkategori dengan min usulin ni'am, yakni di antara nikmat pokok itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu, dan nikmat waktu, nikmat kesempatan. Nah, hari ini kita merasakan mendapatkan semua nikmat tersebut dalam keadaan iman, Islam, kemudian dalam ketaatan ya, kemudian juga nikmat ilmu. Alhamdulillah sampai hari ini kita bahkan terus belajar, nikmat sehat walafiat, bahkan juga nikmat waktu atau nikmat kesempatan atau nikmatul zaman. Oleh karena itu terhimpun semua nikmat besar atau nikmat pokok yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita pandai untuk merawatnya. Mulai daurah di pagi hari ini, di hari yang keempat ini, marilah kita awali dengan baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal ikhwal ahibba, hari kemarin daurah Tazkiratus Sami wal Mutakallim pada Adabil Alim wal Muta'allim bersama Ustadz Silmi sampai kepada adab muta'alim terhadap guru ya. Hari sebelumnya kita sudah masuk
pada pembahasan adab muta'alim terhadap dirinya sendiri. Hari pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan ulama. Hari kedua hari kedua adab muta'alim terhadap dirinya sendiri. Hari ketiga kemarin adalah adab muta'alim atau murid kepada gurunya. Dan yang sekarang adalah adab muta'alim terhadap pelajaran, insya Allah ya. Kemarin kata Satsiumi baru sampai poin yang ke-10, tetapi ya poin ke-10 dari 13 poin berkaitan dengan adab kepada guru. Kalau kita murojaah, adab kepada guru itu ada 13 totalnya. Ada 13 yang merupakan adab terhadap guru. Adab seorang murid kepada gurunya ya. Itu ada berapa? Ada 12. Ada 13. Ya, yang pertama adalah seorang muta'alim hendaklah mengedepankan sikap untuk mempertimbangkan, ya, penuh dengan pertimbangan dan selalu memohon yang terbaik kepada Allah tentang siapa yang akan diambil ilmunya. Yang pertama itu ya. Jadi tidak sembarang belajar kepada siapa saja, tetapi mengedepankan pertimbangan yang matang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan yang terbaik, ya, dengan sholat istikharah dan yang lain sebagainya. Ia menetapkan tentang siapa yang hendak diambil ilmunya. Jadi tidak sembarang berguru, jadi ya. Siapa yang hendak diambil ilmunya itu dipertimbangkan dengan sangat matang. Bahkan dulu para ulama kalau disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu sampai menghabiskan waktu sekitar 2 bulan untuk sekedar mempertimbangkan ini layak tidak dijadikan sebagai guru. Mereka istikharah, kemudian mereka menetapkan pilihan mana yang paling berilmu dan yang paling wara. Yang paling utama adalah ketika dihadapkan pada 2 orang yang berilmu namun beda kewaraannya, maka yang paling warok lah yang seharusnya diambil. Yang warok itu adalah orang yang paling hati-hati. Dia tidak ceroboh dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Jadi dia itu adalah orang yang warok. Maka di antara pertimbangan memilih guru itu bukan hanya ilmunya, tetapi juga siapa yang paling warok dari mereka, yang paling hati-hati dari mereka. Karena kewaroan itu adalah di antara puncak ketaatan. Kewaroan itu puncak ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diindikasikan ketika seseorang itu hati-hati untuk sekedar melakukan perkara yang bahkan mubah namun tiada guna, ya. Tentu dia tidak akan melakukan dari perkara yang makruh apalagi yang haram. Yang mubah tiada guna saja dia tidak akan lakukan. Nah, sikap waro itu dianggap sebagai puncaknya ketaatan seseorang muslim. Oleh karena itulah yang menjadi pertimbangan. Dan ini selaras dengan yang disampaikan oleh para ulama sejak dulu. Para ulama salafus saleh mengatakan fangzuru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agama kalian. Perhatikan dari siapa engkau mengambil urusan agama kalian. Nah, ini menjadi sangat penting.
Kemudian yang kedua yang kemarin Ustaz Hilmi adalah karena menetapkan siapa guru yang hendak diambil ilmunya sebagai sumur dan apa namanya dan gelas ya yang itu akan diminum airnya, maka yang kedua adalah ya taat patuh terhadap gurunya dalam seluruh perintahnya dan tidak keluar dari pendapatnya dan pengaturannya, ikut dengan apa yang ditetapkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, ia melihat gurunya dengan pandangan penuh dengan kehormatan dan keyakinan bahwa pada gurunya ada kebaikan, ya. Pada gurunya ada kebaikan. Gurunya berjalan pada jalan kesempurnaan. Kemudian yang keempat itu mengetahui hak-hak guru dan tidak melupakan keutamaannya. Kemudian yang kelima, selain guru itu punya keutamaan, sudah pasti juga punya kekurangan. Maka yang kelima itu hendaklah bersabar dengan sikap kasar, ya. Kan ada guru-guru yang keras dalam mendidik. Sikap keras, sikap kasar gurunya. Janganlah yang demikian itu menghalangi untuk bermulazamah, ya, bermulazamah dengan gurunya dan meneladani aspek akidahnya. Nah, itu di poin yang ke-5, karena setiap guru punya perbedaan karakter dan mungkin diantaranya ada yang keras. Ya. Makanya beliau mengatakan ayyasbiru ala jawfatin tasduru min syaikhihi au su'i khuluqin wala yasudduhu zalika an mulazamati wa husni aqidati. Jadi dia harus sabar ya, dengan jafwah ala jafwatin tasduru min syaikhihi, dengan sikap keras dari guru, karena ada metode pembelajaran dari seorang guru yang mungkin keras. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di bagian sebelumnya, para ulama itu sebelum sebelum berangkat menuju majelis gurunya, bahkan dia bersedekah, ya, bersedekah di bagian yang ketiga, ya, bersedekah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'dus salaf idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aibas syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Kata para ulama salaf, ya, yakni para ulama salaf itu ketika hendak datang menemui gurunya, ia bersedekah dengan sesuatu. Dia bersedekah dengan sesuatu. Lalu ia berkata atau dia berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Kenapa? Karena kalau aibnya terlihat, bisa jadi akan menjadi penghalang bagi murid untuk bisa menghormati gurunya. Karena tahu aib. Maka tutuplah ya Allah aib guruku dariku. Sehingga tidak akan menjadi sebab sulitnya dia dalam menghormati gurunya. Kemudian wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jadi bagian sebelumnya. Yang kelima tadi apa? Sabar, ya. Kemudian yang keenam adalah masuk dalam atau menemui gurunya selain di dalam majelis umum. Itu harus dengan izin. Kalau majelisnya umum justru tidak mesti izin, masuk saja dalam daurah umum. Tapi dalam suasana yang berbeda, ya ini yang khusus, ya, bukan dalam majelis am, maka harus izin terlebih dahulu. Dan seterusnya, yang ke-8, duduk di hadapan gurunya dengan jilsatul adab, dengan cara duduk yang penuh dengan
penuh adab, ya. Begitu. Kemudian yang termasuk juga bagaimana cara duduk yang menunjukkan adab itu dicontohkan. Dan yang ke-9, ya, itu sopan dalam berbicara kepada gurunya, dan ini yang kemudian banyak dicontohkan oleh para salafus saleh. Bahkan di bagian sebelumnya kan Imam Asy-Syafi'i sampai-sampai membuka kitab, ya, lembaran-lembaran kertas kitab di hadapan Imam Malik itu dengan sangat perlahan, karena khawatir itu akan mengganggu dari gurunya, ya, mengganggu dari gurunya. Jadi membuka lembaran-lembaran ini, kertas ini, kitab ini perlahan, khawatir mengganggu gurunya. Itu Imam Syafi'i padahal. Kemudian yang ke-9 udah ya. Oh ya, yang ke-9 tadi sopan dalam berbicara kepada gurunya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir kemarin dengan Ustadz Hilmi adalah ketika mendengar dari gurunya, ya, ketika mendengar gurunya menyebutkan satu hukum misalnya, atau masalah misalnya, atau faidah misalnya yang itu asing, atau satu kisah, ya, atau menyampaikan sebuah syair yang itu dia sudah tahu, sudah menghafalnya, kemudian dia tetap mendengar dengan seksama seperti ia belum pernah mendengar kisah tersebut, cerita tersebut, masalah tersebut, hukum tersebut sebelumnya, ya, seakan-akan dia belum pernah mendapatkan kisah tersebut. Ya, jadi artinya apa? Memberikan penghormatan yang besar. Tidak lantas misalnya ketika seorang guru itu menceritakan satu kisah yang dia sudah tahu, nasyid atau syair yang dia sudah tahu, kemudian dia menyepelekannya karena udah tahu. Tidak, justru dia mendengarnya bergembira, antusias gitu. Ka'anna lam yasma'hu qat, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya, gitu ya. Baik, sekarang yang ke-11 ya. Ini hanya lanjutan saja. Kita pagi hari ini akan membahas di bagian yang adab kepada pelajaran sebenarnya. Tapi kemarin katanya belum selesai, baru sampai yang ke-10. Berarti yang ke-11-nya belum, ya. Yang ke-11. Sekilas saja. Kita tidak akan membahas ya poin yang ke-11, tapi ini sekilas saja. Agar tidak terputus maklumatnya. Baik, adab kepada guru, ya. Adab kepada guru. Poin yang ke-11. Ini. Kemarin poin yang ke-10. Nah, adab dalam mendengar. Adabul istima' lis-syekh. Sekarang adab yang ke-11, halaman 108 kalau di PDF. Kalau di versi cetaknya di kitab yang saya punya itu halaman ke 168. Nah, ini dia. Yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam al-Qadi Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Al-hadi asyar. An la yasbiqa asy-syaikha illa syarhi mas'alatin
au jawab su'alin minhu au min ghairihi wala yusawiqu wala yusawiquhu fihi wala yuzhiru ma'rifatahu bihi au idrakahu lahu qabla syaikh fa in arada syaikhu alaihi dzalika ibtidaan wa tamassahu minhu fala ba'sa. Yang ke 11 ya. Hendaklah seorang murid tidak mendahului gurunya dalam memberikan penjelasan terhadap suatu masalah atau menjawab pertanyaan darinya atau dari yang lainnya. Pertanyaan dari dirinya atau dari yang selainnya, dari teman yang lain. Ya, dari rekan-rekan yang lainnya. Kemudian ini perkara yang berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan bagaimana ada berbicara ya kepada guru atau berbicara di hadapan guru. Ya, jadi dia tidak mendahului untuk memberikan penjelasan, ya, untuk memberikan syarah atau untuk menjawab pertanyaan yang datang dari dia atau yang datang dari temannya. Dan ini yang mungkin juga bisa menimpa beberapa orang yang dia merasa lebih tahu, gitu. Kemudian dia menjawab sebelum dipersilahkan oleh guru. Dia mendahului gurunya di dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan darinya atau dari yang lain. Kemudian tadi jangan juga ia menyamai dalam hal itu menampakkan ke pengetahuannya, wala yuzhiru ma'rifatahu, dan janganlah ia menampakkan pengetahuan. Walaupun kita tahu ini masalah adab. Misalnya ada satu masalah yang ditanyakan kepada seorang guru dari temannya, dia tahu, saya tahu nih jawabannya. Tapi dia tahan, biarkan guru yang menjawab. Jangan dia mendahului untuk menjawab. Ya, mentang-mentang dia tahu, biarkan. Karena itu pertanyaan kepada gurunya, maka biarkan gurunya yang menjawab. Ya. Maka disebutkan di sana, janganlah juga menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan makrifat, pengetahuan, bahwa dia itu tahu, bahwa dia itu pandai. Ya, bahwa dia itu tahu atau dia itu pandai. Kemudian juga yang selanjutnya adalah atau tadi dia menampakkan makrifatnya atau idroknya, ya, qabla syekh. Makrifat itu pengetahuannya, idrok berarti pemahamannya. Jadi dia menampakkan pengetahuannya, dia menampakkan pemahamannya sebelum syekhnya berbicara, sebelum gurunya itu menjawab. Nah, beda ketika ini nih. Beda ketika fa in aradu syaikhu alaihi dzalika ibtidaan wal tamasahu minhu fala ba'sa. Dikatakan oleh beliau, namun apabila gurunya menawarkan ya kepadanya hal itu lebih dahulu, maka dan ia memang mampu ya untuk menjawabnya misalnya, maka hal itu tidaklah mengapa. Fala ba'sa. Jadi ketika ada pertanyaan kepada gurunya mengatakan kepada seseorang muridnya untuk menjawab. Ya, jadi gurunya mempersilahkan kepada yang lain untuk memberikan jawaban, termasuk kepada seseorang misalnya, silahkan dijawab. Maka orang tersebut atau murid tersebut bisa memulai karena dipersilahkan, ya, karena dipersilahkan oleh siapa? Dipersilahkan oleh guru. Gitu ya maksudnya. Jadi poin di sini adalah dia tidak boleh mendahului sebelum dipersilahkan, gitu. Hanya katakan fa in arada syaikhu alaihi dzalika ibtidaan wa tamassahu minhu fala ba'sa. Enggak apa-apa. Kalau gurunya mempersilahkan untuk memulai dan memang dia tahu gitu jawabannya. Kalau nggak tahu juga jangan. Nggak tahu juga jangan. Dia tahu jawabannya, maka dia boleh fala ba'sa. Enggak mengapa untuk memulai untuk berbicara
karena dipersilahkan oleh gurunya. Begitu ya? Insya Allah jelas. Itu singkatnya. Kemudian kita langsung ke poin yang ke berapa? Oh iya, ini juga apa namanya penting ya di poin ini. Ini juga adalah bagian dari adab apa namanya adab berbicara kepada guru. Katakan di sana wayan bagi an la yaqta'ala syaihi kalamahu ayya kalamin kana wala tusabiquhu fihi wala yusawiquhu bal yasmiru hatta yaragha syaihu kalamahu thumma yatakallam. Ini juga penting ya, untuk kita perhatikan bahwa hendaklah dia tidak memotong ya, hendaklah dia tidak memotong penjelasan dari gurunya dalam bentuk apapun ya. Ay kalamin kana ayya kalamin kana ya, bentuk apapun gitu, memotongnya bentuknya langsung atau memotong dengan pertanyaan lagi atau apapun pokoknya la yaqta'ala syaihi kalamahu ayya kalamin kana, bentuk apapun tidak boleh ya, dalam bentuk apapun dia tidak boleh memotong perkataan gurunya. Wala yusabiqahu fihi wala yusawiqahu, tidak mendahuluinya. Kalau yusabiqu itu mendahului, kalau yusawiqu itu menyamainya. Tidak boleh mendahulunya atau menyamai, gitu, berbarengan. Dan hendaklah dia bersabar hingga gurunya selesai dari penjelasannya. Ya, gitu ya. Dari selesai. Kemudian dia yatakallam, bisa dia berbicara. Misalnya minta izin untuk menambahkan atau untuk bertanya lagi, gitu ya. Itu namanya berkaitan dengan adab. Kita loncat saja. Langsung kita ke poin yang ke-12. Nah, ini dia. Di poin yang ke-12 maaf ya. Atsani asyara idza nawalahu syaihu syai'an tanawalahu bil yamin wa inna walahu syai'an tanawalahu bil yamin. Ini sampai diatur ya, demikian luar biasa. Nah, ini adalah kultur Islam. Jadi adab itu adalah sesuatu yang tumbuh begitu saja dalam masyarakat Islam sejak dulu. Masyarakat yang diikat oleh aturan, oleh pemikiran, oleh perasaan yang sama, yakni Islam. Maka tumbuhlah dalam masyarakat, tumbuh satu urf, satu tradisi yang apa namanya, yang muncul dan tumbuh begitu saja. Ya. Dari sebuah masyarakat yang aturannya Islam, perasaannya Islam, ya, pemahamannya Islam, pemikiran, perasaan, aturannya semua Islam, lahir sebuah tradisi-tradisi tertentu yang itu kerangkanya dari dalil-dalil syariat. Ya, kerangka umumnya lahir dari dalil-dalil syariat. Ya, jadi artinya adab itu di-cover oleh dalil umum, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Contoh misalnya, kewajiban menghormati guru itu dalil umum. Banyak dalam Al-Quran, dalam hadis terutama banyak sekali. Hadisnya banyak. Tapi bagaimana bentuk penghormatannya? Misalnya tidak memotong berbicaraan tadi kan? Ya. Kemudian adab duduk yang kemarin sebelumnya dan seterusnya. Adab bicara, adab duduk dan lain-lain. Itu perincian. Nah, memang itu nggak disebutkan rinci dalam hadis Nabi. Tapi itu tumbuh begitu saja dalam masyarakat Islam. Beginilah cara berbicara, beginilah cara apa namanya duduk dan seterusnya. Cara duduk, cara bicara adalah adab, ya, yang merupakan cabang dari pembahasan yang kerangka umumnya adalah dijelaskan oleh As-Sunnah tentang menghormati guru, gitu ya. Jadi kalau kita cari dalam hadis mana ya yang menjelaskan tentang bagaimana cara duduk, ya nggak ada gitu. Tapi kalau kita cari tentang hadis penghormatan pada guru, ada banyak. Nah, jadi penghormatan pada guru itu adalah pokoknya, sedangkan cabangnya adalah pembahasan tentang bagaimana cara duduk, itu bagaimana cara bicara. Nah itu ya. Dan masuk itu yang poin yang keberapa? Yang ke 12 ini. Ya, ini juga masih merupakan cabang dari pembahasan sebelumnya. Jadi apa merupakan cabang dari perkara yang pokok gitu ya.
perkara yang pokok. Apabila guru memberi kepadanya suatu, maka hendaklah ia menerima dengan tangan kanan. Dan apabila ia hendak memberi sesuatu kepada gurunya juga dengan tangan kanan. Ini kan ada, dan di kita juga biasa kan. Ini sudah begitu saja. Kita tahu bahwa dengan tangan kanan. Ya. Bahkan kalau orang tua kita kan, kalau memberikan sesuatu pada anak itu ngambil dengan tangan kiri, biasanya orang tua kita menegur ya dengan tangan kanan, Nah, itu apa? Itu tentang adab itu. Kalau dalam hadis yang berkaitan dengan tangan kanan juga banyak. Contohnya tentang makan ya, dengan tangan kanan makan. Kemudian secara isyarat juga tentang bersedekah dengan tangan kanan kan. Jadi sedekah itu dengan tangan kanan, ya, sehingga tangan kiri sampai, dan itu harus ikhlas kan, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Jadi itu mengisyaratkan tangan kananlah yang dijadikan sebagai tangan untuk bersedekah. Pembahasan tentang tangan mana ketika menerima dan memberi dari guru itu nggak secara spesifik kan nggak ada. Tapi ini adalah cabang dari pembahasan ya. Yang kerangka umumnya sudah ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Ketika menerima atau ketika memberi. Baik. Itu ya, nomor 12. Kita cukuplah. Sebagai kesimpulannya. Atau lebih spesifik juga di sini sebutkan ya, ini sebagai gambaran ininya. Jadi apabila kertas yang yang hendak dibaca guru itu berupa fatwa, kisah, tulisan ilmiah dan lain sebagainya, maka hendaklah ia membentangkannya gitu, lalu diserahkan kepada. Dan jangan menyerahkan dalam keadaan dilipat. Harus terbentangkan gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa ya. Ketika menyampaikan atau memberikan satu kertas yang isinya adalah tentang tulisan, kisah, ilmiah dan macam, jangan dalam dilipat, dibuka baru diberikan. Ya. Dibuka baru diberikan. Itu bagian dari adab. Makanya beliau di sini menyebutkan fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutya au qissatin au maktubin syar'iyyin wa nahwi dzalika nasyaraha thumma dafa'ah ilaihi fala yadfa'uha ilaihi matwiyatan illa idza alima au dhanna ithara syaikh lidzalik. Jadi janganlah ketika memberikan satu warokoh atau kertas yang akan dibaca oleh gurunya itu dalam apakah itu bentuknya kertas fatwa atau kisah atau sesuatu yang merupakan maktubin syar'iyyin ya, maktubin syar'iyyin, ketetapan syariat. Kemudian dia memberikannya dengan apa? Dengan terlipat. Tapi dia itu harus membentangkannya ya. Nasyaraha thumma dafa'ah ilaihi, bentangkan dan berikan. Wala yadfa'uha ilaihi mutwiyatan, dalam bentuk terlipat. Jangan memberikan dalam bentuk terlipat. Baik, itu yang ke-12 ya. Kemudian yang ke-13 yang terakhir untuk melengkapi saja. Ini yang terakhir tentang jalan bareng nih. Gimana adab berjalan ya. Adabul masyi ma'as syekh. Bagaimana adab jalan bersama guru. Nah, beliau di sini mengatakan begini, luar biasa ya. Idza masya ma'as syekhi falyakun amamahu bil lail wa wara'ahu bin nahar illa ayyaqadil halu khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Jadi ketika berjalan, ini yang
13. Atsalisu asyara. Ketika berjalan ma'asyaikhi, dengan syekhnya, dengan gurunya, falyakun amamahu bilail. Hendaklah dia berjalan di depan ketika malam hari. Wa wara'ahu bin nahar. Dan hendaklah dia juga berjalan di belakangnya ketika di siang hari. Illa, ini ya, kecuali ayyaqadil halu khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Tapi ada pengecualian. Kecuali gitu ya. Jika keadaan yang menuntut melakukan yang berbeda dari hal itu ya, dari contoh tersebut. Gitu ya, itu bisa jadi berubah ya sesuai dengan situasi kondisi mana yang paling bisa melindungi, ininya gitu ya, melindungi dari bahaya kepada gurunya ya, melindungi bahaya yang akan bisa menimpa gurunya. Jadi kalau berjalan malam itu dia di depan, dia jadi pelindung ya, ketika di siang hari dia di belakang itu. Lebih kurang begitulah ya, lebih kurang begitu. Tapi tadi kecuali ini, kecuali illa ayyaqtadil halu khilafa dzalika li zahmatin aw ghairiha. Kecuali memang ada sesuatu yang memang menuntut melakukan hal yang berbeda dari yang dicontohkan ya. Karena apa? Misalnya karena ada keramaian ya. Karena ada keramaian manusia atau yang lainnya. Karena mungkin kondisinya berbeda ya, misalnya di pasar atau di mana ramai gitu, dia di jalan mungkin nggak di depan, nggak di belakang, di pinggirnya, dan seterusnya, ya. Atau siang hari tapi dia di depan ya, karena terlalu padat atau ramai maka dia membuka jalan dulu, dia di depan walaupun siang hari. Itu beda kan, harusnya kalau malam hari itu di depan, yang kalau siang hari di belakang. Tapi ketika ini siang hari di depan. Nah, itu adalah kondisi yang tadi menuntut untuk dia standby atau berjalan di depan. Begitu ya. Akhirnya ini adalah adab-adab yang sangat berharga, dan kita harus sadari hadirin bahwa adab dalam Islam itu adalah sumber keberkahan ya, sumber dari keberkahan ilmu. Kita berbicara keberkahan ilmu itu berkaitan dengan adab. Makanya para ulama sebelum mengajarkan tentang adab selalu ya, sebelum mengajarkan ilmu itu selalu mengawali dengan adab. Karena adab itu adalah sumber dari keberkahan ya, sumber dari keberkahan ilmu. Baik, tuntas ya. Jadi apa yang kata Ustaz Silmi sampai poin 10 sudah kita tuntaskan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bahasan selanjutnya, al-faslu tsalis, pasal yang ketiga, fi adabihi, fi durusihi wa qiraatihi fil halqati wa ma ya'tamiduhu fi ma ma'a syaihi wa rufqati. Pasal yang ketiga adalah tentang adab kepada pelajaran. Ya. Adab kepada, atau adab di dalam belajar ini ya. Fi adabihi, tentang adab seorang muta'allim, fi durushi, di dalam belajar. Wa qiraatihi, dalam membaca. Wa halqati, dalam halqah. Dalam qiraah, dalam majelis baca, dalam baca. Wal fil halqah. Wa qiraatihi fil halqah. Membaca di dalam halqah, membaca naskah, membaca kitab dalam halqah, dalam lingkaran ilmu. Kemudian juga wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a syaihi wa rufqah. Dan apa-apa yang menjadi ya'tamiduhu, yang menjadi sandaran di dalamnya bersama dengan syekh atau dengan guru dan juga temannya ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan guru serta temannya gitu. Wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a syaihi wa rufqati. Apa-apa yang menjadi sandaran atau yang berkaitan dengannya, ya ini ketika berinteraksi dengan guru dan temannya. Baik, ini adalah adab kepada
pelajaran ya. Secara ringkasnya begitu, adab kepada pelajaran. Ya, dalam belajar, dalam qiraah, dalam halaqah, kemudian apapun hal yang berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan itu. Ketika dia berinteraksi dengan guru dan teman. Jadi yang berkaitan dengan belajar, ya, berkaitan dengan pelajaran atau aktivitas belajar. Baik. Di sini ternyata wa huwa salasata asyara awan. Di dalamnya ada 13 ya, 13 poin yang akan kita bahas insyaallah. Sebagiannya sekarang, sebagiannya besok penutupannya di hari Jumat insyaallah. Ini penting hadirin. Ini penting karena apa? Karena ini berkaitan dengan tahapan dalam belajar, ya, tahapan dalam belajar. Di kuliah umum di muhadarah ammah sebagian sudah saya jelaskan, sebagiannya mungkin belum. Ya. Baik. An-naw'ul awal. Ini yang pertama. Ayat tadi awalan bi kitabillahil aziz fayadkhinahu hifzan wa yajtahid ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumihi fa innahu usulul ilm wa usulul ulum wa ummuha wa ahammuha. Yang pertama, hendaklah seorang pelajar itu memulai sesuatu, memulai belajar itu dengan apa? Dengan bi kitabillahil aziz, dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah yang aziz, yang agung, ya Al-Qur'an. Kemudian memutkinkan hafalannya. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari tafsirnya dan seluruh ilmu-ilmunya, wasairi ulumihi. Ya, wasairi ulumihi. Kenapa? Karena fa innahu aslul ulum, karena itu adalah pokok dari ilmu, wa ummuha, induknya, wa ahammuha, dan paling penting. Jadi kalau kita bicara adab dalam belajar, maka mulai dari Al-Qur'an gitu ya. Adab pelajar pada pelajaran atau dalam belajar. Maka mulai dari Al-Qur'an. Pertama dengan apa? Memutkinkan hafalan. Jadi hafal dan mutkin. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk memahami tafsirnya, wasairi ulumi, dan seluruh ilmu-ilmunya. Gitu ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Fa innahu aslul ulum, gitu. Wa ummuha wa ahammuha. Karena itu adalah pokok dari ilmu-ilmu, induknya, dan juga ahammuha, dan juga yang paling penting. Gitu. Kemudian setelah itu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya dikatakan di sini tsumma yahfaz min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadisi wa ulumihi wal usulaini wa nahwi tasrif, ya. Kemudian disebutkan di situ, kemudian ia menghafalkan dan mempelajari min kulli fanin mukhtasar, setiap disiplin ilmu dalam bentuk mukhtasar, ya, dalam bentuk ringkasan yang terhimpun atau terkumpul fihi dalamnya, ya. Jadi yang apa namanya, yang terhimpun atau yang terkumpul di apa namanya, di dalamnya dua apa namanya, dua jenis ilmu begitu ya, seperti di sini katakan seperti apa, hadis dan juga ulumul hadis, hadis dan ilmu hadis, usul fikih dan qawaid fikih, nah gitu ya, qawaid fikih, wa nahwi, kemudian nahwu, was tasrif, dan juga tasrif, begitu. Jadi menghafalkan cabang-cabang ilmu lain yang itu dalam bentuk mukhtasar, ringkasan, yang itu dalam bentuk ringkasan, yang terkumpul di dalamnya dua jenis ilmu seperti hadis dan ilmu hadis, begitu, usul fikih dan qawaid fikih, nahwu dan sorof, gitu maksudnya.
Jelas ya? Jadi setelah kita memungkinkan hafalan Al-Quran dan menguasai tafsirnya, nah ini dia. Lalu kita masuk ke dalam kepada pelajaran berikutnya, kepada disiplin ilmu berikutnya. Ilmu apa itu? Katakan di sini adalah ilmu hadis dan ilmu hadisnya, usul fikih dan qawaid fikihnya, nahwu dan shorof. Dan itu adalah dalam bentuk mukhtasar, ya, mukhtasar. Jadi ringkasannya. Jangan dulu masuk ke dalam hal-hal yang memang terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Ya. Mukhtasar dulu. Jangan ke kitab-kitab besar. Mulailah kitab-kitab mukhtasar. Kitab yang ringkas. Baik itu memang matannya, memang ringkas, atau kan memang dia itu adalah ikhtisar dari kitab-kitab besar. Nah, gitu. Atau dia itu adalah nazom dari kitab-kitab yang besar. Tidak masalah. Yang penting bentuknya itu ringkasan. Ya, mukhtasar. Ya. Untuk cabang-cabang hadis, ilmu hadis, 2 usul dan juga nahwu dan shorof. Itu ya, paham ya? Nah, itu yang poin yang pertama. Jadi kita mulai dari apa? Dari Quran, lalu kepada kitab-kitab lain, Quran tafsirnya ya. Kemudian baru kita ke kitab-kitab lain dalam bentuk mukhtasar. Itu tahapan pertama. Ya, itu tahapan yang pertama. Tapi dikatakan oleh beliau, wala yastaghilu bidzalika kullihi an dirasatil Qur'ani wa ta'ahudi wa mulazamati wirdin minhu kulla yaumin au ayyamin au jumu'atin kama taqaddama wal yahzar min nisyanihi ba'da hifzihi faqad warada fihi ahadisu tajazuru anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah juga jadi janganlah sampai ia tersibukkan ya dengan hal itu. Artinya tersibukkan dengan mempelajari ilmu-ilmu tadi yang banyak itu. Janganlah sampai tersibukkan dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut semuanya tadi sehingga dia melalaikan mempelajari Al-Qur'an. Tetap di poin 1 ini Al-Qur'an. Ya, dia jangan sampai tersibukkan andirasatul Qur'an, ya, dari mempelajari Al-Qur'an, memurojaahnya, membacanya berulang-ulang setiap hari, beberapa hari atau setiap Jumat bahkan ya. Bisa jadi dia setiap Jumat, setiap minggu maksudnya di sini, setiap pekan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan hati-hati katanya dari melupakan setelah menghafal. Jangan sampai kita lupa apa yang sudah dihafal. Wal yahzar min nisyanihi ba'da hifzihi. Nah, ini adalah peringatan bagi yang lupa setelah hafal. Ya. Faqad arada fihi ahaditsu tajazuru anhu. Karena terdapat di dalam hadis ya, di dalam hadis-hadis terkait dengan ancaman akan hal itu. Ya, terdapat ancaman akan hal itu, yakni melupakan hafalan. Ya. Bagaimana ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam hal yang demikian. Baik, gitu ya. Poin. Jadi di poin di sini adalah masih bicara berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, iwafillah yang Allah Subhanahu Wa Taala, adab pada pelajaran atau adab dalam belajar atsani ayah zarofi ibtidai amri minal ishtighali fil ikhtilafi bainal ulama'i au bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was sam'iyati fa innahu yuhayyiru zihna wa yudkhishul aqla bal yutkinu awalan kitabun wahidan au fi fanin wahidin au kutuban fi fununin in kana yahtamilu dhalika ala tariqatin wahidah ya tadih lahu syaihu. Yang kedua adalah berhati-hati. Hendaklah dia berhati-hati di dalam memulai sesuatu minal ishtighal fil ikhtilafi bainal ulama.
Nah, ya. Jadi dari apa? Dari kesibukan di dalam ikhtilafnya di kalangan para ulama. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, memulai sesuatu dengan ikhtilaf di kalangan para ulama. Atau bainan nas, atau di antara manusia secara mutlak, ya, di dalam akliyat, dalam pandangan-pandangannya, wasam'iyat, dalam pemahamannya atau pendengarannya kita. Karena apa? Karena hal itu akan yuhayyiru zihna, akan membingungkan akal, ya, membingungkan pemikiran. Wa yudkhishul aqla, dan akan membuat akan membuat ragu lah, yudkhishul aqla, membuat akal menjadi ragu. Gitu. Jadi membingungkan di dalam benak dan juga akan membuat ragu. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah bal yutqinu awwalan. Tetapi hendaklah dia memutkinkan untuk pertama kali satu kitab saja, kitaban wahidan. Fi fan wahid, dalam satu fan ilmu tertentu. Atau juga dikatakan au kutuban, atau bolehlah beberapa kitab fi fununin, dalam berbagai macam disiplin ilmu, in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidatin tarafadi halahu sayfuhu. Ya. Jadi bisa aja dalam beberapa disiplin ilmu. Beberapa kitab dalam beberapa disiplin ilmu bisa saja gitu. Tetapi apa? Tetapi itu harus berjalan berdasarkan tariqah wahidah, tariqah yang satu, yang itu diridhoi oleh gurunya. Nah, ya, tariqah yang satu yang diridhoi oleh gurunya. Dan disebutkan di situ tidak boleh dia pertama kali untuk langsung terjun ke dalam bahasan, misalnya perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan masalah fikih. Itu ya, berkaitan dengan masalah fikih yang memang di dalamnya dibolehkan para ulama untuk berbeda pendapat. Kalau kita masuk ke dalamnya, dan itu tidak akan memberikan kebaikan apa-apa. Ya, karena masuknya kita memperdebatkan hal itu malah menambah bingung sendiri, gitu. Ya, malah menambah kebingungan sendiri. Jadi gitu ya, jelas ya. Jangan sampai bahasa Arab aja masih berantakan gitu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah saja masih berantakan, mengirob saja masih belum bisa. Ini udah masuk ke dalam perdebatan, misalnya ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Udah belajar fikih muqaranah. Jangan. Ya, fikih perbandingan. Ada majelis misalnya di kajian online fikih perbandingan. Oh, kita ikut ya. Kita ikut. Padahal kita belum memahami fikih, baru sudah bicara tentang muqaranah. Bahkan kita masih tertatih dalam masalah bahasa Arab, kita sudah masuk dalam fikih muqaranah. Itu kejauhan, itu langkahnya kejauhan. Ya. Jadi jangan kita senang dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang dianggap tinggi begitu, padahal kita belum melalui tahapan-tahapan di bawahnya secara tertib. Ini dia ya. Kita belum melalui tahapan-tahapan di bawah secara tertib. Baik, paham ya sampai sini ya. Jadi hati-hati dari ikhtilaf, mempelajari ikhtilaf di kalangan para ulama. Nanti ada waktunya, begitu maksudnya ya. Bukan tidak boleh, tapi ada waktunya. Ini kan namanya juga fi ibtidai amrihi, katanya. Di dalam awal dari urusannya, awal belajar, awal mempelajari. Udah istighal fil ikhtilaf bainal ulama. Nah, ya enggak boleh. Enggak boleh begitu. Itu tidak akan mendapatkan banyak faedah kalau seseorang itu sudah berbicara tentang itu ya, berkaitan dengan ikhtilaf di kalangan para ulama. Itulah kurang lebih. Apalagi sekarang zaman medsos. Zaman medsos, ya Allah. Kadang-kadang kita udah nggak bisa membedakan kalau medsos kan sama rata soalnya. Jadi mana orang berilmu, mana tidak gitu. Mana yang tahu, mana yang sok tahu. Kita nggak bisa membedakan. Semua sama bagi yang nggak kenal.
Kalau di media sosial sama semua. Jadi jadi janganlah kita memulai sesuatu dari yang seharusnya bukan dari situ kita mulai. Kasihan nanti. Baik, saya kira cukup ya. Poin kedua. Poin kedua. Ada lagi nggak? Cukup lah, ya. Kemudian poin yang ketiga, supaya efektif. Nah, yang ketiga ini memang setiap belajar itu harus menulis sebenarnya kan. Setiap belajar itu haruslah menulis, mencatat. Dan catatannya itu harus dicek. Makanya di poin yang ketiga ini katakan atalisu ayusahiha. Ya, ayusahiha. Kata-kata ayusahiha itu kan membenarkan. Membenarkan apa? Ma yaqra'uhu qabla hifzihi tashihan mutqanan imma ala syaihi au ala ghairi mimma yu'inuhu thumma yahfazuhu ba'da dzalika hifzan muhkaman thumma yuqarriru alaihi ba'da hifzihi taqraran jayyidan thumma yata'ahaduhu fi awqatin yuqarriruha litakrari mawadi'i ya, litakrari mawadihi. Iwa fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ketiga ini adalah menisahkan kita menulis. Sudah menulis lalu kemudian apa? Kita membenarkan apa yang kita tulis. Mengecek apa yang kita tulis itu benar tidak. Ya. Ditashih dulu. Ya. Wa yusahhiha. Ya, ayyusahhiha, hendaklah dia mentashih, membenarkan. Jadi hendaklah dia mentashih atau membenarkan atau meluruskan, menyempurnakan. Mayaqra'u, apa yang ia bacanya dengan mantap ya. Dengan apa yang dia baca. Sebelum hal itu dia menghafalnya, sebelum dia menghafalnya. Tashihan mutqinan, dengan tashih, dengan membenarkan ya, dengan membenarkan dengan tasihan yang mutqinan, dengan yang akurat ya, dengan akurat. Begitu. Dengan mantap, dengan akurat. Bisa jadi imma ala syaihi au ala ghairihi mimman yu'inu. Bisa tashihnya itu kepada syekhnya atau juga tasihnya kepada orang lain yang bisa membantunya. Itu orang lain yang memang sama-sama pelajar bisa tapi ahli dalam masalah itu. Ya. Kemudian setelah itu ia menghafalkan dengan hafalan yang penuh ketelitian. Lalu mengulang-ulang bacaan yang telah dihafal dengan baik. Nah, ya, dihafal. Kemudian ia membiasakan diri untuk mengulang-ulang hafalannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi dia itu mengulang-ulang bacaan fi auqatin yuqarriruha litakrari mawadi'i. Ya, di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita dikatakan di sini, janganlah kita menghafalkan sesuatu yang kita tulis sebelum kita mentashihnya. Ya. Sebelum kita apa? Mentashihnya. Ya, makanya kata beliau di fikrah berikutnya, wala yahfazu syai'an qabla tashihihi li'annahu yaqa'u fi tahrifi wa tashifi wa qad taqaddama 'anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutubi fa innahu min adarril mafasid. Ya. Ini penting. Ini penting ya. Beliau mengatakan begini, wala yahfadu syai'an, janganlah menghafal sesuatu qabla tashihihi, sebelum kita mentashih tulisan kita ke hadapan syekh. Jadi jangan dihafal, nanti kalau salah gimana? Ya. Karena sesungguhnya bisa jadi ada tahrif wa tashih. Ada tahrif dan juga tashih. Ya. Jadi dua-duanya adalah sama-sama berkaitan dengan penyimpangan. Ya, tahrif.
ada penyimpangan, ada kesalahan, ya, baik itu dalam redaksi maupun dalam dalam bacaan gitu ya, baik itu fatal ataupun tidak begitu fatal, ya, terutama yang fatal-fatal ya. Jadi itu tahrif. Wa tashif dengan tashif sama. Tashif juga adalah kekeliruan yang biasanya perbedaannya nanti ada di syakal kalau nggak salah ya. Kalau di tahrif itu di huruf ya. Nah, baik itu tahrif maupun tashif. Bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia harus harus sungguh-sungguh untuk melakukan tasih dulu sebelum dia menghafalkan. Dan dikatakan di situ ada hal yang penting ya, bahwa kata beliau annal ilma, sesungguhnya ilmu la yu'khadha minal kutubi, tidaklah diambil kecuali tidaklah diambil minal kutubi, dari kitab-kitab langsung ya. Fa innahu min adarril mafasid. Kalau itu dilakukan, ya, kalau kita ngambil ilmu dari kitab, ya, maka itu termasuk kerusakan yang paling membahayakan gitu ya. Min adarril mafasid, di antara yang paling doril, yang paling berbahaya ya dalam mafasid. Baik gitu ya. Jadi kita harus mentashih, ya, mentashih apa yang dia tulis. Sebelum dia Sebelum dia baca. Taib itu lebih kurang berkaitan dengan ini. Ya. Jadi kalau kita bagaimana? Kalau kita sih relatif sudah ada bukunya kan. Jadi kita tinggal beli bukunya. Kita enak tinggal baca bukunya. Kita tidak mesti mentashih lagi. Ya, tidak mesti mentashih. Ya, ini adalah tradisi zaman dulu para ulama menulis dan dicatat. Ya, menulis. Ya. Kemudian dia menghafalkan apa yang ditulis. Karena para ulama ketika mengajarkan tentang poin-poin tertentu, maka itu adalah satu kebaikan yang dia bisa hafalkan. Ya. Baik, itulah ya kurang lebih di poin yang ketiga ini. Kemudian hadirin yang keempat, di poin yang keempat masih tentang adab kepada pelajaran atau adab dalam belajar. Setelah kita Quran, tafsirnya, ilmu-ilmu lainnya, kemudian ilmu-ilmu lain dalam bentuk mukhtasar tadi ya, dalam bentuk mukhtasar ringkasan, dalam bentuk mukhtasar alias ringkasan. Kemudian yang berikutnya tidak sibuk dengan perdebatan ulama di awal-awal, baru juga belajar hari pertama sudah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya tadi tidak boleh mulai dari ikhtilaf ulama lah ya, ikhtilaf ulama. Yang ketiga tadi tashih bacaan, sebelum dia hafal tashih dulu. Masalah yang keempat, rabi'u, yang keempat. Ya. Ayubakkira bis sama'il hadisi wala yuhmilal ishtighal bihi wa bi'ulumihi wan nazar ila isnadihi wa rijalihi wa mu'anihi wa ahkamihi wa fawaidihi lughatihi ya wa lughatihi wa tawarikhihi. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan hendaklah bersegera yubakkir bis sama'il hadis, bersegera pagi-pagi sekali gitu, bersama. Ya, yubakkir bis sama'il hadis, untuk mendengar hadis gitu. Ya. Jadi yang keempat itu adalah hendaklah bersegera di dalam mendengar hadis, ya. Bersegera di dalam mendengar hadis. Jadi dalam majelis qiraat, ya, maksudnya adalah mendengar itu dalam majelis qiraat. Paham? Ya, jelas ya. Jadi hendaklah dia bersegera berangkat di waktu pagi gitu,
Untuk apa? Bisama'il hadis, untuk mendengar hadis dalam majelis-majelis qiraah. Wala yuhmil, wala yuhmil al-ishtighala bihi wa bi'ulumihi. Dan janganlah ia melalaikan dari istighal bihi wa bi'ulumihi. Ya. Dari menyibukkan apa namanya, dan janganlah dia meninggalkan begitu untuk menyibukkan diri dalam mempelajari ilmunya, dan juga nazar terhadap sanadnya, memperhatikan aspek sanadnya. Kemudian juga rijalnya, aspek rijalnya, mengkaji juga ma'anihi, makna-maknanya, wa ahkamihi, hukum-hukumnya. Kemudian wa fawaidihi, faidah-faidahnya, wa lughatihi, aspek bahasanya, wa tawarikhihi, dan juga sejarahnya. Itu ya. Itu. Nah, ini satu perkara yang sangat penting ya. Jadi yang kita lakukan setelah kita tadi membahas atau mengkaji, belajar kitab-kitab yang mukhtasar, lalu kalau kita belajar hadis, dimulai dengan apa? Bis sama'i, dengan mendengar hadis di dalam majelis-majelis sama'i, majelis-majelis qiraah. Ya, dalam majelis sama'i atau majelis qiraah. Kemudian janganlah meninggalkan untuk menyibukkan diri dalam mempelajari ilmunya, ilmu hadis. Nazar, memperhatikan aspek isnadnya, sanadnya, warijalihi, rijalnya, rawi-rawinya, wa ma'anihi, dan juga makna-maknanya, wa ahkamihi, hukum-hukumnya, wa fawaidihi, faidah-faidahnya, wa lughatihi, untuk bahasanya, wa tawarihi, dan juga sejarahnya. Kan luar biasa ini. Ya, luar biasa. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi ini perkara penting, dan majelis-majelis qiraah banyak sekarang ya. Baik yang langsung maupun yang mungkin offline begitu ya. Majelis qiraah banyak. Ya, untuk pembacaan hadis tertentu, misalnya dari mulai hadis arba'in kah, bulughul maram kah, riyadhus shalihin kah, arba'in Nawawi misalnya. Bulughul maram Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Tapi memang untuk sama hadis lebih baik bukan dari kitab-kitab itu, tapi dari kitab induk langsung, dari kitab besar, karena sama. As-sama. Jelas ya? Kalau as-sama itu hanyalah mendengar periwayatan hadis. Maka di situ disebutkan dia harus bersegera di waktu pagi lah gitu ya, untuk mendengar dalam majelis qiraah, mendengar hadis dalam majelis qiraah. Nah, gitu ya. Setelah as-sama baru istighal di dalam ilmunya. Kalau itu nggak bisa di apa namanya? Hanya sekedar mendengar, nggak bisa. Ini harus dikaji kalau dengan secara mendalam, ya, dengan secara mendalam. Jadi dikaji ilmunya juga, ya, istighal mempelajari ilmunya. Kemudian nazar terhadap sanadnya, memperhatikan aspek sanadnya, rijalnya juga, maknanya, rijal itu parawinya, maknanya, wah kami hukum-hukumnya, kemudian wa fawaidih, dan faidah di dalamnya, lughat wa lughatihi, bahasanya, wa tawaihi, kemudian aspek sanad. Ya, baik, itu poin apa? Poin 4. Nah, masih di poin 4, ada lanjutannya hadirin ya. Ada lanjutannya hadirin. Dikatakan di poin 4 tersebut, wa ya'tani awwalan bis sahihail Bukhari wa Muslim thumma baqiyatil kutubil a'lam wal usulil mu'tamadah fi hadha sya'ni ka muwatta'i Malikin wa sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Jami' Tirmizi wa musnad Syafi'i. Kemudian dikatakan, kata beliau, wala yanbaghi ay yaqtasiru ala aqalli min dzalik. Masyaallah ya. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa hendaklah untuk mengutamakan terlebih dahulu, ini pertama kali Sahih Bukhari, ya, dua kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab lain yang menjadi kutubul a'lam al-mu'tamadah. Jadi berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan
hal ini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan gitu ya. Dan tsumma bi baqiyatil kutubil a'lam. Jadi kitab-kitab lainnya ya yang menjadi rujukan. Ya, yang apa namanya yang masyhur begitu ya. Ya, kitab-kitab yang populer. Kemudian wal usulul mu'tamadah dan usul yang mu'tamadah ya, usul yang mu'tamadah yang dapat diakui. Ya, dalam apa? Fi hadza sya'ni, dalam perkara ini, dalam disiplin ilmu ini seperti Muwatta Malikin. Wa sunani Abi Dawud. Sunan itu Dawud. Wa Nasai, Ibnu Majah, wa Jami' Tirmizi, Jadi ya. Jadi itu urutannya. Kemudian dikatakan sini walayan bagi ayyaqtasiru ala aqalli min dzalik. Dan janganlah dan hendaklah tidak atau tidak kurang dari itu ya. Ya, tidak kurang daripada itu. Ini luar biasa nih. Tidak kurang. Kemudian dari tadi berarti kalau kita hitung ada berapa? Ada 8 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Sunannya Al-4 ditambah Muwatta Malik dan Musnad Syafi'i. Jadi totalnya ada 8 yang kita harus pelajari sebagai pemula. Ingat, sebagai pemula. Kita belum ya. Belum berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan mengkajinya secara mendalam. Gitu. Jadi ini penting sekali. Ini penting sekali untuk dipahami. Kita memulai dari mendengar dalam majelis qiraah itu dari mulai Bukhari, Muslim, kemudian Sunan yang 4. Berikutnya juga apa lagi? Berikutnya juga berkaitan dengan mempelajari mendengar juga dari Muwatta Malik dan Sunan dan juga Musnad Syafi'i ya, Muwatta Malik dan Musnad Syafi'i. Ada berapa? Ada 8 kitab hadis ya. 8 kitab hadis. Ya. Nah, dikatakan di sini jangan kurang daripada itu katanya. Ini level siapa ini hadirin? Levelnya muta'alim atau mu'alim? Muta'alim ini. Ini levelnya pelajar hadis ya begini. Ya. Dan jangan kurang daripada itu. Ya. Lebih kurang begitu lah ya, begitu. Bahkan kalau ditambahkan di situ di bawahnya wa ni'mal mu'inu lil faqihi kitabus sunanil kabir li Abi Bakrin al-Baihaqi wa min dzalikal masanidi kamusnadi Ahmad bin Hanbalin wa ibn Humaidin wal Bazzar. Ini dia. Dan sebaik-baiknya mu'in yang dapat membantu lil faqih kepada seorang faqih ya, membantu kepada seorang faqih untuk memahami ilmu-ilmu syariat begitu adalah Kitabus Sunan Al-Kabir li Abi Bakr Al-Baihaqi. Jadi Sunan Kabirnya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi atau dikenal dengan sebutan Imam Baihaqi ya. Wa min zalika, dan juga yang daripada itu ada kitab tentang Masanid, kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Ibnu Humaidi gitu ya. Kemudian juga Wal Bazzar. Jadi tambahannya apa? Sunan Baihaqi, Musnad Ahmad, Musnad Ibnu Humaidi dan Al Bazzar. Jadi kalau yang tadi itu 8 kitab hadis pertama itu sekitar 80.000 hadis itu kurang lebih. Nah ini juga sama, kurang lebih ini juga daerah-daerah ya. Jadi itu adalah ni'mal mu'in, ni'mal mu'in lil faqih, yakni Kitabus Sunan Al-Kabir Al-Baihaqi. Kemudian Al-Masanid ada Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ibnu Humaidi, Musnad Al-Bazzar ya. Nah, itu. Ya, ini satu perkara yang penting diketahui untuk tertib di dalam belajar. Tapi hadirin, kalau kita belajar praktik mustolahat pada kitab, ya, praktik mustolahat pada kitab, maka
apa namanya? Kalau kita bicara berkaitan dengan apa hadis, nanti kita bagi menjadi dua dulu. Ada belajar tadi, belajar hadis untuk mempraktikkan mustalahat. Ya, mustalahat itu adalah beberapa istilah-istilah yang dikaji dalam mustalah hadis ya. Atau memang kita tidak terkait dengan itu ya. Kita pokoknya mendengar aja dalam majelis-majelis qiraah, tidak dalam bentuk mengaplikasikan beberapa kitab ya. Nah, kalau itu berarti kembali kepada yang disampaikan di dalam kitab ini. Urutannya begitu, ya. Urutannya begitu. Tapi kalau memang tujuannya untuk mempraktikkan mustalahat dalam kitab, ya, mustalah hadis ya, dalam kitab-kitab hadis, maka mulailah dari Sunan Tirmizi. Lebih mudah itu ya pahami. Sunan Tirmizi lebih mudah dipahami, nah, baru kitab-kitab yang lain. Begitu ya. Intinya apa? Intinya kalau dalam majelis sama itu bersegera duduk dan memulai dari Sahih Bukhari. Tapi kan kita tidak hanya duduk dalam majelis sama'i, majelis qiraah, tetapi juga harus mengetahui ini nih, istighal di dalam mengkaji ilmunya, ilmu hadisnya, nazar terhadap isnadnya, mempelajari sanadnya, rijalnya, maknanya, hukum-hukumnya, fawaidnya, faidah-faidahnya, bahasanya, dan juga tawarikh ya, sejarahnya. Nah, itu kan yang utama. Ya, itu poin yang harus dikaji, dipelajari. Insya Allah ya dapat dipahami. Dan kitab yang dipelajari pertama kali dalam majelis-majelis qiraah adalah dari mulai ke Kutubus Sittah ditambah Muwatta Malik dan Musnad Syafi'i, dan dikatakan wa ni'mal mu'in lil faqih, ada beberapa kitab tambahan. Pertama Sunan Kabir Baihaqi, yang kedua adalah kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad, Ibnu Humaydi, dan juga Al-Bazzar. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya masih di poin 4 ini, wa ya'tani bi ma'rifatis sahihil hadis wa hasanihi wa dha'fihi wa musnadihi wa mursalihi wa sairi anwa'ihi fa innahu ahadu janahil alim bisyari'ah al-mubayyin lil katsiri min janahil akhir wa huwa al-Qur'an. Ya, jadi hendaklah ia mencurahkan perhatian, mengutamakan gitu untuk mengkaji ya, untuk memahami tentang sahihnya hadis, hasannya hadis, dhaifnya hadis, musnadnya hadis, mursalnya hadis, dan seluruh anwa atau cabang-cabang yang lain. Fa innahu, karena sesungguhnya itu ahadu janaihil alim bisyariah, itu adalah satu sayap dari syariat, begitu, satu sayap bagi seorang alim, bagi seorang yang alim bisyariah, dalam ilmu syariah. Sayapnya orang alim itu adalah ilmu-ilmu hadis tadi, sayap yang satunya ya, sayap yang satunya ya. Nah, kan sayap ada dua ya. Sayap ada dua. Jadi sayap yang pertama, sayap yang satunya itu adalah ya itu ya, dia mencurahkan semua hal yang berkaitan dengan ilmu hadis tadi. Ya, sahihnya, hasannya, dhaifnya, urut sanadnya, mursalnya, dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu dari kedua sayap seorang yang berilmu syariah. Dan ilmu-ilmu yang lain yang menjelaskan dari sayap yang satu lagi, ya, ini adalah Al-Qur'an. Ya, ini adalah Al-Qur'an. Ya, saya lagi, sayap pertama apa? Sayap bagi al-alim li syariah, orang yang alim dalam bidang syariah adalah wal mubayyin lil katsiri minal janahil akhar wa huwal Qur'an. Dan wal mubayyinu, yang memberikan penjelasan, ya, yang menjelaskan li katsirin, bagi banyaknya minal janahil akhar, dari
sayap yang lain. Siapa itu? Wahwal Quran, adalah Al-Quran. Ya, sayap yang lain adalah Al-Quran. Baik, mungkin itu dulu sementara untuk adab yang keempat. Ya. Adab yang keempat, bersegera dalam mempelajari ilmu hadis. Ulangi lagi, satu apa tadi? Mulai dari Al-Quran. Mulai dari Quran. Hafal Quran, pelajari ilmu tafsirnya dan ilmu-ilmu yang lain. Tentang Quran tapi. Ilmu qiraatnya, tajwidnya telah pasti. Quran. Yang kedua, ada apa? Masih di poin yang pertama, kemudian memulai pada kitab-kitab yang ringkas, mempelajari kitab-kitab yang lain tapi dengan pendekatan ringkas. Harus ringkas. Mukhtasar dulu. Dari yang mukhtasar yang pendek-pendek. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Yang kedua adalah tidak masuk dulu dalam perdebatan para ulama, ya. Masuk dalam perdebatan di awal-awal belajar dalam ikhtilaf ulama. Nah, itu akan membingungkan. Yang ketiga adalah meluruskan atau mentasih apa yang ditulis dari bacaan, ya. Sebelum dihafalkan, tasih dulu. Yang keempat barusan, urutan. Dalam urutan mengkaji kitab hadis, ya. Dari mulai yang berkaitan dengan majelis kiroahnya, majelis samanya, maupun mengkaji isinya dalamnya, gitu ya. Maknanya, tarikhnya tadi kan, termasuk sahih dhaifnya, gitu, sahih dhaifnya. Bagaimana kualifikasi rijalnya, ketersambungan, keterputusannya, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kalau ada yang mau sampaikan sebelum kita tuh. Dan itu tadi ilmu-ilmu hadis tadi adalah satu dari sayapnya seorang alim dalam syariah, gitu ya. Selain sayap yang lain, apa sayap yang lain? Sayap yang lain itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Baik, tadi ada yang beda sholat subuh ya, boleh. Baik, izin dulu untuk sholat subuh, silakan. Baik. Namun Ustaz Hilmi menyampaikan kalau poin 6 sampai 10 karena iya. Silakan. Ada yang sampaikan dulu? Cukup ya? Nah, ini dia. Ada pertanyaan. Ustaz, nama-nama kitab mukhtasar terkait dengan ilmu-ilmu Quran, hadis, bahasa. Oh, banyak. Ya, kalau mukhtasar itu banyak. Yang kalau kita bicara mukhtasar itu adalah kitab matan, ya, kitab matan atau kitab nazom misalnya. Matan atau kitab-kitab nazom, atau memang merupakan ikhtisar dari kitab-kitab besar, atau merupakan ikhtisar dari kitab-kitab besar. Nah, itu dari situlah kita belajar. Sebelum kita masuk ke kitab syarah, sebelum kita masuk ke kitab hasyiyah misalnya. Nah, itu. Kemudian di sini izin bertanya, bagaimana kita membedakan metode baku dalam menuntut ilmu dan uslub? Banyak di kitab ini yang berupa uslub. Enggak, ini adab. Ini kitab adab ini. Ini kitab adab. Nah, adabnya begini. Ya. Jadi dan apa namanya? Tidak sedang bicara tentang masalah perkara-perkara yang misalnya sedang membahas tentang mana metode, mana uslub. Nah, ini kitab adab. Ya, ini kitab adab. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan masalah adab ini adalah lagi perkara yang lahir dalam masyarakat Islam, ya, yang punya kesamaan pemikiran, perasaan, dan aturan, ya. Dan itu tumbuh begitu saja. Yang itu dalilnya adalah dalil umum, ya, dalil umum. Misalnya
cara dalam membaca kitab, sebelum membaca kitab maksudnya. Kemudian cara kita bertanya, bagaimana kita berbicara kepada guru, bagaimana kita tadi menyampaikan sesuatu gitu ya. Itu kan semua ada bagian dari adat. Cara duduk bahkan tadi ya. Atau bagaimana kita memulai sesuatu dan mana yang diakhirkan, mana yang dikedepankan gitu ya. Itu semua ada bagian dari pembahasan-pembahasan adat. Jadi tidak sedang berbicara tentang mana metode, mana usul. Bahwa di dalamnya ada metodenya, ada usulnya, ya pasti ya ada. Di dalamnya ada. Ya, ada yang berkaitan dengan metode yang sifatnya baku lah, ada yang merupakan teknis-teknisnya. Itu ada di dalamnya semua. Ya, tinggal nanti diinikan secara terpisah saja, dibahas atau dicari atau ditelaah secara terpisah saja. Mana yang menjadi metode, mana yang menjadi uslub. Kalau metode kan yang di kuliah umum kita pernah bahas, metode dalam belajar itu 3 kan? Metode dalam belajar itu diantaranya 3. Diantaranya ini, pertama apa? Mengkaji sesuatu dengan mendalam, harus mendalam. Yang kedua, mengkaji sesuatu dengan keyakinan, harus meyakini apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah mempelajari sesuatu itu untuk bersifat amaliyah, praktis dan untuk diamalkan, untuk memecahkan persoalan kehidupan. Nah, jadi solusi. Itu namanya metode dalam belajar. Metode belajar dalam Islam. Nah, demikian. Nah, ada 3 lah lebih kurang gitu ya. Mendalam dalam belajar, dalam mempelajari, dalam pengkajian, kemudian meyakini apa yang dipelajari, kemudian menjadikannya sebagai solusi dalam persoalan kehidupan. Itu metode. Kemudian dalam taklimnya juga, taklim atau ta'alum juga ada beberapa yang baku, ada yang memang pendekatan teknis. Misalnya kalau kita baca di kitab ini kitab bagus. Judulnya adalah Ar-Rasul Al-Mu'allim wa asalibuhu fit ta'lim. Rasul sebagai pendidik, wa asalibuhu dan uslub-uslubnya fit ta'lim dalam pengajaran. Nah, walaupun dikatakan di sini wa asalibuhu asalib, tapi makna asalib di sini juga luas. Ada yang metodenya, ada yang teknis, uslub, ada yang torikohnya. Seperti misalnya di yang pertama, uslub yang pertama adalah keteladanan. Itu bukan hal teknis itu, tapi itu wajib, itu perkara yang baku. Jadi mengajar itu bentuk keteladanan. Ya. Jadi seorang pengajar itu harus menunjukkan keteladanan. Jadi uswah atau kudwah itu adalah perkara yang merupakan metode baku itu dalam mengajar, itu mengharuskan itu. Ya, keteladanan sebelum yang lain-lain. Begitu ya. Ini adab dalam belajar. Dan adab itu melahirkan keberkahan dalam ilmu. Itu. Kemudian selanjutnya di sini ada bertanya, tadi izin bertanya, bagaimana adab murid dalam memberi tahu kesalahan bila itu terjadi pada seorang guru? Apa-apa disampaikan, tapi biasanya kita bisa sampaikan setelah berakhirnya majelis. Jangan menyanggah di depan majelis. Ya. Kalau kekeliruan ya, kekeliruan mungkin karena ketidakakuratan, ya, mungkin karena kurang cermat dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tanda kutip ya gurunya sudah mempropagandakan katakanlah kebatilan, nah itu langsung di majelis dengan cara yang baik. Gitu. Berarti salah milih guru kalau begitu. Di awal salah sejak milih guru kalau itu. Ya kalau ketika kita berguru ternyata gurunya misalnya menjadi duta atau propagandis tentang kebatilan, itu salah milih guru berarti. Kenapa berguru kepada orang yang mempropagandakan kebatilan? Ya, itu di awal tuh di adab dalam mencari guru itu salahnya. Tapi kalau kesalahannya kesalahan teknis, tidak akurat, kurang cermat dalam pengutipan misalnya, itu bisa diluruskan setelah majelis. Gitu ya. Atau di dalam majelis tapi dengan cara yang mungkin mengonfirmasi bisa ya, mengonfirmasi dengan uslub bertanya itu bisa.
Dengan mengonfirmasi kah, dengan uslub bertanya juga boleh. Berikutnya mohon izin bertanya, bagaimana kami mengejar berbagai ketertinggalan belajar yang selama ini belum tertib? Mulai lagi, nggak ada pilihan. Kalau sekarang kita sudah di tahapan misalnya ikut dalam tangga yang kelima, sedangkan tangga 1, 2, 3, 4 yang terlewat, muter lagi ya, balik lagi, kita mulai dari tangga 1. Itu harus begitu, belajar itu harus siap begitu. Ya, yang bolong-bolongnya, maksudnya yang kosong-kosongnya, pelajari itu secara tertib. Nah, tertibnya belajar itu pernah kita bahas di Muhadharah Ammah ya. Seperti apa sih tertib belajar itu? Nah, walaupun saya belum tuntas menjelaskan tentang sampai ke rinci-rinci kitabnya enggak ya, itu terlalu teknis itu. Ya. Misalnya dari konteks bahasa Arab, apa yang pertama kali? Ya, adalah yang mubtadi dulu kan, baru mutawasid, baru muntahi. Seperti al-ajrumiyah itu kan level-level yang mubtadi. Al-ajrumiyah, imriti, itu mubtadi. Itu harus selesai sebetulnya. Atau untuk sorobnya amsilah tasrifiyah, kailani gitu. Itu semua mubtadi. Nanti masuk ke mutawasid, ada kitab-kitab yang pertengahan. Ada misalnya syarahnya Mutamimah, ada Qatrunada, bahkan Alfiyah dianggap sebagai juga mutawasid, bukan muntahi. Baru kemudian masuk ke yang muntahi, nanti setelah mutawasid. Apa misalnya Alkitabnya Imam Syibawai dan lain sebagainya. Tahapan itu kan begitu. Kita sudah belajar fikih perbandingan, fikih muqaranah. Kita belum belajar fikih mazhab. Belajar dulu fikihnya, baru kemudian belajar usul fikihnya untuk memahami lebih jelasnya lagi, belajar kaidah fikihnya, kemudian belajar tarikh tasyri'nya, gitu kan? Belajar fikih muqaranah, belajar fikih tarikh tasyri', belajar maqasid syariah. Nah, gitu tahapan itu dalam dunia, dalam bidang fikih dan usul fikih. Baik, mungkin itu sebenarnya itu ya. Begitu kita bisa jelaskan hal yang belum terjawab di besok pagi. Apa harus diterapkan juga di pembelajaran ilmu lain, misalnya ilmu dunia? Ini lain ceritanya lain ya. Intinya belajar memang sama, tertib ya, tertib pasti dan tuntas dari sisi itu sama, tapi dalam perinciannya pasti berbeda. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kitab hadis Abu Daud, Nasai, Tirmizi juga ada mukhtasornya? Ya, yang membuat mukhtasar ada, tapi kalau yang itu bukan itu yang dimaksud. Itu kalau kitab-kitab semacam itu adalah kitab-kitab induk. Apa namanya? Kita belum dulu ke itu situ, tapi ke ulumnya dulu. Mukhtasar untuk ulum dulu, jangan ke situ dulu kalau mau belajar. Ke apa namanya? Ke mukhtasar ilmu hadisnya dulu. Banyak itu. Ya. Nah, kalau masuk ke hadis, ya, jangan cari mukhtasar atas kitab induk, tapi carilah kitab yang goer musnadah, yang bukan kitab induk, yang memang di dalamnya adalah menghimpun kitab-kitab induk isinya itu. Contohnya Mishkatul Mashabih. Sudah cukup itu. Jadi kitab Mishkatul Mashabih itu di dalamnya menghimpun bagian-bagian penting dari seakan-akan mukhtasar ya, dari kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah itu. Namanya Mishkatul Mashabih. Jadi pertanyaan ini dari Ajizah ya, itu tidak mesti kita cari mana ya mutasar Abu Daud ya. Mulailah dari kitab yang bukan masodir asli ya, yang bukan kitab induk. Contohnya kitab Mishkatul Mashabih. Nah, di dalamnya sudah mencakup kutubus sittah. Cukup ya. Baik, mungkin itu. Ya, masih ada yang lain-lain, mungkin nanti kita bahaslah ini poin-poin yang. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan sampai poin 4 dan tadi di awal kita memulai dulu dari ini. Ini ada yang Alhamdulillah kemarin sampai dengan poin 10 betul ya. Namun Ustaz Silmi menyampaikan kalau poin 6 sampai 10 karena tidak cukup waktu hanya disampaikan gambaran umum saja. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ini nanti gambaran detailnya mungkin nanti bisa kita bahas semuanya juga ya. Karena ini waktu kan sangat terbatas. Insya Allah mungkin cukup sementara itu ya. Kita akan
lanjutkan besok di poin kelima. Seperti biasa tidak akan semua dibaca karena waktu yang sangat terbatas. Insya Allah kita akan tuntaskan di hari besok sampai dengan poin yang terakhir, poin yang ke-13, adab kepada pelajaran atau adab dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghiasi lisan kita, tingkah laku kita dengan adab yang baik, dengan adab yang mulia, dan dengan itulah kita mendapatkan lipat keberkahan, lapis-lapis keberkahan. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.